28 Oktober. Asal untuk keringannya betul-betul. Jadi hanya yang akan tampil pada tanggal 28 Oktober. Manjat pohon yang apa, tolong panjat lagi lebih tinggi. Jangan turun, naik terus ke atas. Jadi SMP 1 Sungai Kunyit itu adalah berasal dari SMP swasta Pelita. Memang didirikannya SMP Pelita oleh pendiri-pendiri seperti Bapak Muhammad Yatim Bakar, Bapak Lajim Sirin. Itu tujuannya untuk menolong masyarakat. Mungkin masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke Mempawah. Karena SMP belum ada di kecamatan. Setelah sekian lama, sejak tahun 71 saya mengajar, jadi tahun 81 itu sekolah tersebut dinegerikan. Dari suasana yang swasta tadi itu kan berbeda. Kalau di swasta, mungkin kalau saya ceritakan honornya itu ya, honor itu memang ya agak, kita katakanlah pernah terjadi waktu itu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Yatim Bakar, di waktu rapat Dewan Guru mengatakan, Pak, ini honor bapak-bapak masih kurang 2 bulan, belum dapat kami bayar. Jadi kami sepakat, guru-guru yang membantu itu, Pak Yatim, masalah yang 2 bulan tidak usah dipikirkan. Kami halal, tidak usah dibayar lagi, tidak usah. Gitu. Saya mengajar di SMP 1 Sungai Kunyit ini mulai tahun 1989. Jadi awal tahun pembelajaran 1989. Jadi hingga sekarang sudah 34 tahun. Yang pertama, tantangannya mungkin setiap tahun itu berbeda-beda. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan pertama kali saya mengajar dengan yang sekarang, ternyata saya merasakan tantangannya itu lebih berat sekarang. Walaupun kalau dulu itu satu kelas itu sampai 40. Kalau sekarang walaupun satu kelas itu hanya 23, namun ini pribadi saya kan merasakan lebih susah mengelola kelas dibandingkan dengan siswa yang dulu 40 orang. Tantangannya mungkin karena perubahan waktu, perubahan zaman, ya kan? Sekarang bukan kita menyalahkan media atau apa kan, tapi paling tidak itu punya pengaruh yang cukup besar, terutama HP. Banyak kenangan yang bisa diingat dari Bapak Muhammad Yatim Bakar. Beliau ini mengajar, kalau dibilang itu keras. Keras berarti bukan keras dalam artian otoriter, tapi kerasnya keras disiplinnya. Kadang-kadang tuh anak-anak tuh bilang, nih Bapak ini yang sekarang udah enggak lagi dipanggil Bapak, udah dipanggil Datuk. Dibilang, kalau zaman dulu tuh dibilang Bapak nungkar nangkir. Tapi ketika beliau tidak mengajar lagi, anak-anak itu tetap terkesan dengan beliau. Menurut saya dia memang legend tadi kan. Saya pernah ada masalah dan dengan beliaulah saya meminta pendapat. Kemudian yang saya ingat, saya guru bahasa Indonesia. Ketika saya disuruh tampil di luar, menjadi pemimpin upacara di kecamatan. Sedangkan saya tidak pandai menyanyi, tidak bisa
memimpin lagu, tapi berkat dukungan beliau saya diajarnya selama berapa hari? 3 hari kalau nggak salah kan. Nah itu insya Allah saya bisa tampil walaupun dengan segala kekurangan yang saya miliki. Yang menurut saya kalau untuk ukuran saya untuk tampil di kecamatan itu udah merupakan suatu yang hal luar biasa karena saya memang tidak ada punya background itu, sehingga kenangan itu atau pengetahuan itu bisa saya lakukan ketika beberapa kali saya mengikuti pelatihan. Pertama saya di Yogyakarta, saya kebetulan ditunjuk langsung gitu kan, Ibu tolong mimpin lagu Indonesia Raya. Wah saya kan kaget, saya nggak bisa Pak, kata saya kan. Masa bisa, harus bisa. Ibu guru apa? Guru bahasa Indonesia. Ibu harus bisa. Lalu saya ingat, saya dulu kemarin pernah diajarkan Tuk Tem. Dengan bekal itulah mungkin dengan dorongan dia itu saya ternyata bisa 2 kali saya jadi memimpin lagu Indonesia Raya. Itu kenangan yang tidak dapat saya lupakan. Assalamualaikum, Totem. Kami keluarga besar SMP 1 Sungai Kuning berharap kami semua tidak bisa melupakan beliau. Apa yang sudah beliau berikan kepada kami, ilmunya segala macam. Dan kami berharap semoga kami ingin sebenarnya Bapak hadir dan bisa bersama-sama berkumpul lagi dengan kami. Dan semoga Allah membalas kebaikan dan apa yang sudah Bapak berikan kepada sekolah kami, khususnya yaitu SMP 1 Sungai Kuning. Rasanya saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Begitu besar apa yang sudah beliau berikan kepada sekolah kami. Bukan hanya kepada siswanya, tetapi juga kepada guru-gurunya. Walaupun mungkin saya yang kalau untuk sekarang ini dianggap yang paling tua karena tidak ada lagi, karena yang lainnya sudah pensiun. Bapak Muhammad Yatim Bakar yang kita kenal sebagai Tok Tem, bagi saya adalah sosok seorang yang visioner yang mewujudkan diri sebagai seorang guru, ulama, dan seniman. Seorang Ki Hajar Dewantara yang kedua di eranya sampai dengan saat ini. Beliau adalah sosok yang ingar sosung tulodo, yang di depan menjadi suri tauladan atau panutan. Bapak Haji Muhammad Yatim Bakar adalah rajanya guru karena beliau mengajarkan ilmu buat dunia dan akhirat. Beliau juga sosok pengganti orang tua di sekolah. Tok Tem, bagi saya beliau adalah seorang maha guru, guru agama, guru seni, guru dari segala guru yang menunjukkan kami jalan yang benar untuk menuju masa depan. Sosok seorang guru yang menjadikan saya mengerti akan agama. Dan yang paling berkesan lagi, saya 2 kali dikasih Tok Tem di Matos. Tok Tem bagi saya adalah sosok seorang pendidik yang dirindukan. Dekat dengan siswanya, tegas namun humoris, berjiwa seni dan religius, bersahaja dan ikhlas. Sabakallah Tok Tem. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh alumni yang telah hadir hari ini dalam acara reuni kita yang ke-42 tahun usia SMP kita. Kemudian untuk adik-adik dan anak-anak yang menjadi panitia, kami alumni yang paling tua mengucapkan banyak terima kasih karena atas kerjasamanya, atas semangatnya reuni ini bisa dilaksanakan. Karena apa? Kalau orang dulu bilang
hanya orang bodoh dan gila yang mau mengerjakan hal seperti itu. Karena begitu sulitnya, jarak panitia itu berjauhan, tapi bisa mengadakan acara ini dengan meriah, dengan orang lain bisa tahu, orang di luar sana bisa tahu, oh SMP Sungai Kunyit mengadakan reuni selama 42 angkatan itu, kemasan acaranya bagus dan sukses. Seiring raga tumbuh menjulang, hantaman ombak dan tiupan angin kencang menggiringku ke sisi lain dari bumi ini. Tertampar, terlempar, dan terdampar di tempat yang tak sesuai rencana, membuatku harus belajar kembali berdiri. Pelan namun pasti, adab baikku bekal untuk beradaptasi. Adab baik pula yang membuatku diterima dari asing hingga seperti keluarga. Baru kupahami kenapa guru ribuan kali mengulang kata, adab dulu baru ilmu. Tak sadar telah ku capai mimpi yang kukejar. Tersadar hampir terlupa dari mana aku berasal. Mulai bertanya di mana mereka yang dulunya membuat hari-hariku ceria. Bertanya seperti apa warna rambut dan keriput mereka. Apakah masih ada atau telah tiada. Seperti gayung bersambut, seperti rindu yang bersahut, sebuah kabar dari perahu tentang walimah akbar. Bertemu rindu di tempat dulu menimba ilmu. Tanganku bergetar, mataku berbinar. Dengan langkah segera ingin ku kejar kembali ke tempat di mana aku belajar. Arti sebuah pertemuan.